Film Pengkhianatan G30 SPKI adalah sebuah film dokumenter drama yang dirilis pada tahun 1984. Film besutan Arifin C. Nur ini merupakan salah satu film legendaris sepanjang sejarah perfilman Indonesia. Film yang disponsori oleh pemerintah Orde Baru ini sukses besar di jagat sinema Indonesia. Pemutaran perdananya menembus angka 699.282 penonton. Menurut data Persatuan Film Indonesia atau Perfin, rekor jumlah penonton tersebut tidak terpecahkan hingga tahun 1995. Produksinya pun tak tanggung-tanggung, memakan biaya 800 juta rupiah sebagai film termahal saat itu. Sebanyak 10.000 pemain dan figuran diterjunkan dalam pembuatan film ini. Yang pertama adalah Pramana Padmodharmaya yang berperan sebagai Jenderal Ahmad Yani. Pramana Padmodharmaya adalah salah satu pendiri Ikatan Kesenian Jakarta. Ia lahir pada tanggal 27 Juni 1933 di Wonogiri, Jawa Tengah. Ia berhasil memerankan sosok sang jenderal yang berwibawa, tegas, dan sangat pemberani. Setelah bermain dalam film ini, Pramana juga bermain dalam film Bulan Tertusuk Ilalang dan Ada Apa Dengan Cinta. Yang kedua adalah Wawan Manisar yang berperan sebagai Letu Pierre Tandean. Wawan Manisar lahir pada tanggal 13 Desember 1949. Ia mengawali karir berakting berperan sebagai Letu Pierre Tandean. Untuk mendalami perannya sebagai sosok Pierre, banyak sumber mengatakan bahwa ia benar-benar melakukan adegan sudutan rokok dalam adegan film tersebut. Bukan itu saja, ia pun benar-benar merasakan dipukul dengan senapan meski dibalut dengan busa. Selain film Pengkhianatan G30 SPKI, Wawan juga bermain di banyak film. Yang ketiga adalah Murtry Purnomo yang berperan sebagai Maijen S. Parman. Sayangnya, tidak banyak informasi yang bisa didapatkan dari riwayat aktor yang satu ini. Informasi minim yang bisa dikumpulkan dari berbagai sumber adalah bahwa Murtry Purnomo pernah membintangi film berjudul The Rainmaker dan Tiga Doa Tiga Cinta. Yang keempat adalah Holik Nur yang berperan sebagai Maijen Suprapto. Sayangnya, juga tidak banyak informasi yang bisa didapatkan dari riwayat aktor pemeran Maijen Suprapto ini. Informasi minim yang bisa dikumpulkan dari berbagai sumber adalah bahwa Holik Nur adalah aktor yang pernah bermain di film Cinta Pertama, Pokoknya Beres, dan Kadarwati. Yang kelima adalah Bambang Sumpeno yang berperan sebagai Jenderal MT Haryono. Sama seperti pemeran Maijen Suprapto dan Maijen S. Parman, tidak tersedia banyak informasi mendalam mengenai Bambang Sumpeno sebagai salah satu aktor Indonesia. Yang diketahui hanya beliau lahir di Purwokerto pada tanggal 14 Februari 1942. Sumpeno juga sempat bermain di beberapa film seperti Api di Bukit Menoreh, Kabut di Kintamani, dan Layu Sebelum Berkembang. Yang keenam adalah Edward Hutapea yang berperan sebagai Jenderal D.I. Panjaitan. Aktor berbakat yang satu ini merupakan seorang penyanyi seriosa. Bakat Edward menurun ke putra pertamanya, Mangapul Erwin Hasiholan Hutapea. Sayangnya, meski seorang seniman, namun tak banyak data maupun foto tentang beliau ini. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah Letjen Sutoyo. Satu hal yang disayangkan adalah bahwa data pemeran Letjen Sutoyo dalam film G30 SPKI tidak ditemukan di arsip manapun. Padahal kisah terbunuhnya Sutoyo atau yang akrab dipanggil Pak Toyo ini juga termasuk salah satu yang dramatis dan amat menguras emosi. Nah, bagi teman-teman yang tahu, mungkin bisa bantu menambahkan di kolom komentar ya. Presiden Soekarno bukanlah tokoh sentral dalam film ini. Namun, Umar Khayyam dengan piawai memperlihatkan bagaimana Presiden Soekarno berada di ujung tanduk kekuasaannya. Dalam film ini, sang proklamator digambarkan sebagai pemimpin yang gontai akibat riuhnya situasi politik.
wibawanya memudar sebagaimana rambutnya yang mulai tipis. Dalam film ini, Presiden Soekarno diperankan oleh Umar Khayyam. Aktor kelahiran 1932 ini lebih dikenal sebagai budayawan, akademisi, dan kolumnis. Guru besar Fakultas Sastra UGM ini wafat di Jakarta pada tahun 2002 dalam usia 69 tahun. Sosok Maijen Soeharto mulai hadir pasca terbunuhnya para jenderal TNI Angkatan Darat. Dalam film ini, beliau digambarkan sebagai tokoh protagonis yang kalem namun sigap bertindak. Penampilan heroiknya terlihat saat berinisiatif mengambil alih pimpinan Angkatan Darat tatkala mendengar kup Dewan Revolusi yang disiarkan Radio Republik Indonesia. Dia pun berani berbantah terhadap Presiden Soekarno yang lebih memilih Jenderal Pranoto sebagai pimpinan Angkatan Darat. Soeharto bak pahlawan saat memimpin penggalian lahan penguburan 6 jenderal di kawasan Lubang Buaya dan menjadi juru bicara kepada publik. Dalam film ini, Maijen Soeharto diperankan oleh Amaroso Katamsi. Aktor kelahiran 1940 ini sebelumnya berprofesi sebagai dokter jiwa di Angkatan Laut dengan pangkat Letnan Kolonel. Amaroso masuk nominasi pemeran utama pria terbaik dalam Festival Film Indonesia tahun 1984. Keberhasilannya memerankan Soeharto membuatnya akrab dengan keluarga cendana. Amaroso wafat di Jakarta pada tahun 2018 dalam usia 80 tahun. Kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Jadi Jawa adalah kunci. DN Aidit merupakan tokoh antagonis dalam film pengkhianatan G30 SPKI. Satu ciri khas Aidit dalam film ini adalah kebiasaannya mengisap rokok hampir di setiap adegan. Padahal dalam kehidupan nyata, Aidit melalui resolusi partai menghimbau kader-kadernya untuk tidak merokok dan mengalokasikannya untuk biaya kongres partai. Dalam film ini, DN Aidit diperankan oleh Syukbah Asa. Pada era 1970-an, Syukbah adalah anggota Dewan Kesenian Jakarta. Namun, dia lebih dikenal sebagai sastrawan dan jurnalis senior Tempo, kemudian pemimpin redaksi editor, lalu pindah ke Panji Masyarakat. Syukbah Asa wafat di Pekalongan pada tanggal 24 Juli 2011 dalam usia 70 tahun. Letnan Kolonel Untung Syamsuri adalah Komandan Batalion Cakrabirawa. Dialah yang menjadi pimpinan militer Gerakan 30 September. Dalam film ini, Untung digambarkan selalu berada di bawah pengaruh Aidit sebagai perwira progresif revolusioner. Untung sosok yang bimbang, terutama setelah Soeharto berhasil mengonsolidasikan TNI Angkatan Darat untuk menumpas Gerakan 30 September. Untung diperankan oleh Bram Adrianto. Aktor kelahiran 1942 ini memulai karir seninya sebagai anggota Titer Wijaya Kusuma, pimpinan Renda Karno. Namanya melambung usai memerankan Letkol Untung dalam film pengkhianatan G30 SPKI. Di luar karir film, Bram menekuni minat lain sebagai pelukis dan wiraswasta. Rupanya sejarah sedang mereka ulang. Kita terpanggil untuk menghadapi gerakan pengkhianatan ini. Saya perintahkan Kolonel segera merebut kembali RRI dan Telkom yang saat ini mereka kuasai. Corong mereka harus segera dibungkem. Siap, segera kami laksanakan. Sesosok tentara berbaret merah, gagah, dan tampan diperintahkan Maijen Soeharto untuk merebut stasiun RRI yang dikuasai oleh pasukan Gerakan 30 September. Dialah Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Komandan Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat Cikal Bakal Kopassus. Dalam film ini, Sarwo Edi diperankan oleh Didi Sadikin. Saat memerankan Sarwo Edi, Didi saat itu tercatat sebagai Kapten Kopasanda yang kini bernama Kopassus. Mana Nasution? Pak Nasution, beliau di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Itulah yang dikatakan oleh Johanna Sunarti, istri Jenderal Nasution, saat rumahnya disatroni pasukan Cakrabirawa. Dalam adegan itu, Sunarti dengan tegar menggendong putrinya, Ade Irma, yang bersimbah darah terkena tembakan.
seorang diri, dia juga nekat menghadapi gerombolan Cakrabirawa agar suaminya Nasution dapat melarikan diri ke belakang rumah. Walau tampil singkat, karakter Sunarti tampil apik. Dia diperankan oleh Arzia Dahar atau lebih populer dengan nama Ade Irawan. Ade Irawan yang kini berusia 80 tahun adalah artis peran kawakan Indonesia yang malang melintang di dunia perfilman dan sinetron. Ade Irma adalah karakter paling belia dalam film ini. Dia adalah putri bungsu Jenderal Nasution berusia 5 tahun yang tertembak saat tentara Cakrabirawa menyergap kediaman Nasution. Dalam sebuah adegan lain, Ade yang periang ingin menjadi jenderal berbintang seperti ayahnya. Dia juga kerap bercanda dan bergurau dengan Om Pierre, ajudan Jenderal Nasution. Tokoh Ade Irma diperankan oleh Henneke Adinda Tumbuan yang akrab dipanggil Keke. Keke tak lain adalah putri dari pasangan artis Rima Melati dan Frans Tumbuan. Kini Keke lebih aktif sebagai sineas di balik layar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.